Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiatina a'malina wa may yudlil fala hadiyalah wa may yudlil hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Pembina BMI Pusat, Bapak Profesor Hengki Luntungan. Selamat datang Bapak Pembina. Juga yang saya hormati Bapak Ketum Presidium yang lebih senior dulu sebelum yang juniornya di sini. Alhamdulillah hadir juga para presidium regenerasi ya yang lebih berpotensi. Dan selamat datang Bapak Ketum Presidium Bapak Dr. Haji Fikri Balpas. Selamat datang Pak. Dan juga adik-adik presidium yang handal yang insya Allah menjadikan BMI nanti untuk masa depan lebih berkembang lagi. Amin ya robbal alamin. Dan yang saya hormati Ibu Pembina, Tante Jen dan juga Neng Bendung dan adik-adik semua, juga rekan-rekan BMI yang saya banggakan. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi bahwasanya kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini untuk dalam rangka bersilaturahmi, dan yang kami sebut adalah rapat bulanan BMI setiap bulannya. Mudah-mudahan langkah kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam mari limpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya hormati, sebetulnya dari tadi kami menunggu, barangkali karena satu dan lain hal, macet lah katakan ya. Bukan main, tadi itu banyak sekali anggota kami BMI menunggu, tapi ya karena memang situasinya kita tidak duga. Mudah-mudahan saja dengan rapat ini juga nanti insya Allah membawakan hikmat ya untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Baik, untuk acara kita biar kita lebih hikmat lagi, mari kita buka dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara yang saya cintai, mungkin ada beberapa acara yang kami susun di sini. Izinkan untuk membacakan rundown acara ya. Pertama, pembukaan yang sudah kami buka barusan. Yang kedua, sambutan dari Bapak Presidium ya, Pak Ketum, Bapak Dr. Haji Fikri Balpas. Dan yang kedua, sambutan dari Bapak Pembina kita BMI. Yang ketiga, sambutan dari penasehat kita, dan mungkin ditutup oleh doa. Itu saja mungkin, karena kita untuk mempersingkat waktu sudah agak sore. Mari kita buka saja dengan pembukaan dan juga dilanjut dengan sambutan dari Bapak Ketum Presidium Bapak Dr. Haji Fikri Balpas. Waktu kami persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saudara-saudaraku yang saya cintai semua hadir di sini. Yang saya hormati kakanda kami, pembina dari Bintang Mercy Indonesia, Profesor Dr. Hengki Luntungan. Lalu ada Dewan Penasehat dari BMI Sukabumi Raya, Haji Abai, dan satu lagi mana nih menghilang? Weh, itu dia sohib. Abi, terima kasih sudah hadir tengah-tengah kita. Lalu terima kasih juga kepada
Bunda Tuti, Ketua Umum dari Ketum BMI Sukabumi Raya. Selamat sore, Assalamualaikum Bunda, terima kasih. Saudara-saudara, siang ini kami hadir kemari. Pertama-tama kami ucapkan buat saudara saya, abang saya yang ada di sana pakai kaos kuning, itu berulang tahun sebenarnya kemarin, iya kan? Jadi kami datang, ini semua presidium tahu di ulang tahun kemarin. Dia datang sendiri ke rumah Bang Hengki, dia bawa mobil, kami kaget semua. Ada cerita sedikit, ternyata tidur saya temenin di rumah Bang Hengki, nginep di lantai 2 di samping biliar, ruang biliar, kita tidur di kamar, kita ngobrol bertiga sama Bang Wawan. Kita reminder, saya di reminder sama beliau ini, ternyata dia teman saya. Lu lupa Ki sama gue, kata dia. Dulu gondrong, dia tunjuk-tunjuk foto dulu kita zaman sekolah. Beliau ini adalah teman main saya, temen kagak bener dulu. Zaman masih mabok, gondrong dan pakai anting kita dulu. Zaman saya kuliah di UI, dari saya SMA, dia SMA 1 Budi Utomo, dia udah masuk kuliah di STN beliau ini. Jadi beliau anak Jakarta yang tinggal di Keramat Sentiong di seberang UI. Rumahnya di dalam situ. Nah, kita ngobrol reminder 40 tahun lalu udah lupa. Karena dulu gondrong pakai anting. Kita kuliah di Fakultas Ekonomi, beliau adalah Insinyur Pepen. Dia sangat low profile orangnya. Dia jago nyanyi dari dulu, emang hobinya nyanyi. Kita suka main gitar, ngeband bareng sama dia. Dia tunjukin foto-fotonya ke saya zaman dulu, dia masih nyimpen, luar biasa Bang Pepen ini. Terima kasih Bang Pepen. Kami datang semua karena Bang Hengki menghargai Anda karena ulang tahun katanya sebagai wakil ketua. Lalu nanti ada kejutan nih, ada kejutan ya. Tapi nanti beliau yang akan mengatakan, yang menyampaikan kejutan-kejutan sebagai surprise dari BMI Pusat. Beliau, Profesor Hengki akan menyatakan itu, ada statement. Lalu yang kedua, saya akan perkenalkan semua presidium-presidium kita. Ada 2 lagi nggak bisa hadir, itu ada Habib Hasan Al-Habsyi. Ya, Bang Pepen juga kenal. Ya, uminya sakit, umur 90 tahun, nggak bisa ditinggalin. Ya, Habib Hasan. Lalu yang kedua ada Budi Aditya, itu juga alumni UI semua. Budi juga udah nyampe di pintu gerbang tol, dia lihat dari map macetnya 4 kilo, dia U-turn putar balik pulang ke Jakarta. Karena ada janji juga sama saudaranya di jalan. Dia bilang nggak mempan nih, mau nerabas keluar nggak bisa karena macet. Kami berangkat dari Bogor tadi jam 9 kurang 15. Kita 3 mobil. Lalu kita nyangkutnya di situ. 2,5 jam kita nyangkut, azan Zohor kita masih di tol, nggak bisa keluar. Berhenti lama sekali di sana. Nah, presidium yang kita kenalkan hari ini yang saya bawa adalah saya sebagai Vicky, saya ketua presidium. Ada Rido, ya, alumni UI 2008 Fakultas Ekonomi. Kita kasih kurs dulu. Ya. Lalu ini anak-anak Aceh nih, dulu dia ngekos datang ke Jakarta. Lalu ada Rio yang paling ganteng, paling muda, ya kan? Ini yang presidium kita, ya kan? Fakultas Ekonomi 2008 Universitas Indonesia. Lalu ada Rahman. Ini YouTuber kita tidak asing lagi, wajahnya sering tampil di mana-mana. Ya kan, kalau buka YouTube sering lihat dia. Jadi semua kegiatan Bintang Mercy Indonesia ini semua beliau yang akan liput. Mulai hari ini dia akan angkat nama BMI Sukabumi ke tingkat nasional semuanya. Kita kasih plus buat Bang Maman. Lalu di sebelah kiri di sini ada Ibu Atin sebagai bendung, ya. Udah kenal Bu Atin. Lalu ada dapat salam dari Bang Wawan, sekjen dari BMI. Bang Wawan nggak bisa hadir karena tadi sakit, buang-buang air sampai 11 kali. Jadi kirim salam semua, salam hangat, salam sayang dan salam kangen kata Bang Wawan. Insya Allah untuk berikutnya for the next Bang Wawan akan hadir untuk menemui semua. Lalu dari ini semua untuk kekuatan sebagai dan powernya Bintang Mercy Indonesia itu semua atas berkat dari beliau abang muda kita Profesor Dr. Hengki Luntungan yang memberikan selalu support, tidak pernah bosan. 24 jam ngobrol sama beliau Bang Pepen di kupas tuntas dari siang malam sampai pagi.
iya kan, dibahas terus, diberikan advice dan sebagainya, biar untuk majunya BMI Sukabumi. Karena menurut beliau BMI Sukabumi ini adalah pilot project, ya. Bangga dong sebagai pilot project, bangga dong sebagai yang dipersatukan, dinomorsatukan. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus buat Bang Hengki sekarang ya, Bunda ya. Terima kasih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam sejahtera. Pertama-tama menyampaikan puji dan syukur kehadiran Allah yang Maha Kuasa, Maha Besar, yang telah berkenan walaupun agak sedikit terlambat, kami tiba juga di tempat sini. Yang kedua tentunya selamat atas bertambahnya umur Insinyur Effendi ya, Pak Pepen biasa disebut. Oleh karena kasih karunia Allah, beliau ditambahkan umur dan dikurangkan nilai kehidupan. Orang bertambah umur berkurang nilai kehidupan. Artinya kita orang ini sudah dekat dengan Yang Maha Kuasa. Yang berikut saya bicara ini barangkali beberapa kali dengan Ibu Tuti, dengan Pak Vicky, Pak Babai, Pak Mahmud, untuk pengembangan Sukabumi yang besar ini. Kalau saya tidak salah, Sukabumi Raya ada 2 kabupaten dan hampir 47 kecamatan. Sehingga seorang Bu Tuti tidak akan mampu menghandle Sukabumi Raya. Perlu adanya bantuan. Sehingga saya berpikir kalaupun Sukabumi itu akan terpecah, Sukabumi Kabupaten, Sukabumi Kabupaten di Pelabuhan Ratu, Sukabumi Kota di Kota Sukabumi. Di Cibadak Sukabumi apa Pak? Sukabumi Cibadak kabupaten. Iya, kabupaten, tapi dia akan dimekarkan menjadi Kabupaten Sukabumi Barat ya kalau nggak salah. Pemekaran ya. Sehingga Sukabumi Utara. Sehingga saya berpikir sebesarnya Sukabumi tipis-tipis dengan Bogor, kabupaten terbesar, dan perlu adanya pengembangan dalam bentuk, kalau birokrasi pemekaran, kalau kita pengembangan restrukturisasi. Artinya Sukabumi Raya akan tetap ada, yang membawahi Sukabumi Kota, Sukabumi Kabupaten, dan Sukabumi Utara. Jadi ada 3 DPC Sukabumi dan nanti akan menjadi koordinator wilayah BMI Surya Kencana. Menjadi Sukabumi, Kabupaten Kota, dan Cianjur. Saya juga sudah punya kandidat untuk Cianjur, juga untuk Kabupaten Sukabumi. Saya mohon teman-teman untuk mencari, dan termasuk Sukabumi Utara dalam pemekaran. Untuk maksud tersebut, tentunya dalam pemekaran ini kita membutuhkan siapa yang jadi koordinator wilayah Surya Kencana Sukabumi, membawahi 4 kabupaten, Cianjur, Sukabumi Kota, Sukabumi Kabupaten, dan Sukabumi Utara. Sehingga barangkali Ibu Tuti akan naik sebagai koordinator wilayah Surya Kencana dan harus mencari siapa yang bisa memegang Sukabumi Kota.
Sukabumi Kabupaten siapa? Sukabumi Utara siapa? Jadi kita tidak jalan di tempat. Yang ketiga, untuk menciptakan kondisi yang biasa disebut dalam bahasa Sunda apa namanya, LO, liaison officer ya. Jadi penghubung antara daerah dan pusat. Harus ada Sukabumi Raya saat ini menjadi perwakilan sebagai liaison officer di presidium. Dan orang yang bisa bergerak dan berbuat. Sehingga kemarin saya coba berpikir di tengah ini ya. Karena kalau Sukabumi Kabupaten, Sukabumi Kota jauh. Harus di Sukabumi Utara. Ke sana lagi kalau perlu batas antara Bogor dan Sukabumi. Saya berpikir kemarin Pak Haji Yoyo, tapi Pak Haji Yoyo tidak aktif karena beliau bisnismen. Ya. Ada Bu Yoyo-nya? Ada. Wah, ngapain ngumpet-ngumpet begini? Tapi karena beliau Pak Haji Yoyo itu seorang pengusaha. Pak Haji, saya bilang Pak Haji bukan Bu Yoyo ya, Bu Yoyo ya, bukan Bu Haji, Bu Ajai ya, Bu Ajai. Pak Haji Yoyo saya berpikir, tetapi Pak Haji Yoyo karena bisnismen tidak bisa. Sehingga saya berpikir apakah kalau saya ajak Babai siap, saya ajak Pak Mahmud siap dalam seketika. Saya berpikir Pak Pepen, Pak Effendi siap. Tetapi bukan berarti kalau ditarik ke pusat sebagai presidium tinggalkan Sukabumi, nggak boleh. Sukabumi tempat di mana Anda berpijak dan menjadikan liaison officer antara Sukabumi dan Jakarta. Jadi kalau saya tarik salah satu di antara kalian, jangan berpikir loh kok kenapa dia ditarik ke sana, terus nanti nggak balik tetap di sini. Karena dia menjadi, orang Sunda bilang liaison officer, penghubung antara pusat dan daerah, dan setiap saat dia bisa membawakan pemikiran-pemikiran daerah ke pusat. Sebentar lagi kita akan bicarakan masalah apa sih kehidupan di daerah itu sebagai rakyat, terus BMI bisa berbuat apa. Ini yang harus kita pikirkan. Kemarin saya bicara semalam suntuk dengan dari pagi, dari sore sampai malam dengan Pak Pepen. Saya butuh tanah berapa hektar untuk dijadikan pilot project, percontohan pertanian, peternakan, dan perikanan. Saya ngomong itu ya Pak Pepen. Kenapa saya sudah bekerja sama dengan BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional, langsung di bawah Presiden. Apakah kita begini terus, Ibu? Tidak bisa. Tidak bisa kita begini. Apakah kita cuma setiap minggu 3 kali mutar-mutar kemudian menyanyi dan happy-happy? Enggak bisa. Karena orang desa tidak pernah membeli pakai dolar, pakai rupiah. Tapi yang ngomong berotak bahwa apa yang dikirim dari luar negeri itu pakai dolar. Sehingga kalau cabai itu 95.000, jangan marah, jangan dipakai dolar, pakai rupiah. Mati ibu-ibu. Jadi yang ngomong harus berpikir. Saya nggak pernah takut untuk bicara ini. Karena nyonya di rumah juga teriak pas setengah mati bawang putih. Pak cabenya 100.000 ya. Pas saya beli ikan yang segini itu kemarin 20.000. Wah, saya bilang yang begini mas saya cuma gini gigi habis. Siapa ibu-ibu yang tidak pernah merasakan bahwa saat ini kenaikan harga itu dia sudah tidak karu-karuan? Apakah ibu-ibu belanja pakai dolar? Enggak kan? Pakai rupiah kan?
Tapi kalau kopi dulu saya tanya di sini 2.000 perak, sekarang 7.000 kopinya. Kita marah di sini nggak bisa. Mereka biaya transportasi dan biaya operasional tetap naik sehingga kopi harus naik. Juga tidak mungkin genteng di Ibu Yoyo itu tetap harga seperti kemarin, tetap naik, Bu. Terus yang disalahkan siapa? Apakah BMI Sukabumi hanya berpikir kita arisan, setelah arisan happy-happy, setelah itu pulang ya, setelah pulang besok beli cabai mahal ya, besok beli sayur mahal ya. Ini Ibu Tuti yang punya lahan pertanian di Kadudampi. Kalau dia menyebarkan pupuk, nggak ada pupuknya pre dan harganya murah. Begitu, Bu. Pupuknya naik ya? Iya. Ya, berarti tomat sama cabai naik juga ya, Ibu. Sayur juga itu. Ya nggak mungkin. Ini petani, ini yang punya lahan. Sana pedagang, dia yang punya bahan. Kalau harganya masih sama dengan 2 bulan lalu, saya kira hal itu terlalu naif. Karena dia akan menggali lubang untuk nilai kerugian. Jadi saya kemarin ngobrol-ngobrol dengan Pak Pepen untuk bagaimana pengembangan Sukabuminya. Bisa peternakan, bisa perikanan, bisa pertanian. Ya kita coba dan kita bicarakan mungkin pada hari ini. Lalu ya, setelah pembicaraan itu siapa yang nanti menjadi perwakilan daerah ke pusat menjadi presiden? Saya langsung mengambil keputusan Saudara Effendi, Insinyur Effendi untuk menjadi presidium. Tapi perlu digarisbawahi bahwa beliau bukan tinggal di Jakarta, tinggal di Sukabumi. Kalau beliau kepengen nyanyi-nyanyi silakan. Silakan, iya, nggak ada masalah. Tapi dari pemikiran itu untuk refreshing, berpikir untuk bagaimana ke depannya ibu-ibu ini. Bagaimana ke depan masyarakat Sukabumi. Dan Pak Pepen lihat, di sini saya bayar pakai rupiah, nggak pakai dolar kok. Tapi coba tanya harga ikan itu dari bulan kemarin dan bulan sekarang pasti berbeda. Jadi jangan pernah berpikir bahwa rakyat itu karena dia belanja pakai rupiah, terus dia nggak perlu pikir tentang kenaikan dolar yang sekarang sudah mencapai 18.000. Saya berharap dolar itu naik terus saja. Naik aja terus ya. Supaya sekali dia senaring seperti tahun 64, tahun 65, 1.000 jadi 1 perak. Siapa yang lahir di bawah tahun 65? Pernah rasakan itu kan? 1.000 jadi 1 perak, saya udah umur 6 tahun. Kalau sekarang 20.000 jadi 1 perak, jangan pernah marah. Siapa suruh pilih? Yang milih ya saya. Tetapi yang terakhir saya nggak mau milih lagi. Karena saya merasa saya ini kejebak. Ketika masuk anak kecil yang tidak tahu masalah, saya keluar dari situ dan melahirkan BMI. Siapa pertama-tama yang mendorong Prabowo untuk menjadi presiden sebuah organisasi besar? Prawiro. Siapa itu Prawiro? Siapa pendirinya? Itu Hengki Luntungan. Orangnya mana ini yang sedang ada sini? Apa Hengki Luntungan pernah meminta duit kepada para jenderal? No.
itu fitnah. Berapa miliar habis di sini. Kalau kita berpikir benar-benar sebagai manusia yang berpikir juga tidak mengasihani seorang istri, saya paling banyak utang di nyonya. 6 biji mobil saya jual, mobil nyonya sih mobil saya. Jadi habisnya di mana? Itu masih mobil, belum dolarnya. Tetapi saya mendapatkan istri yang mudah ditipu. Artinya kasarnya, tetapi mudah dibohongi. Tenang aja, mah, pasti gue kembali. Sampai sekarang kok benar-benar gue gak kembali. Tapi alhamdulillah menjadi istri yang baik, istri yang setia. Sekarang juga sangat dekat dengan bapak dan ibu. Kalau kemarin sempat marah ke saya, kenapa? Terus mau marah siapa? Kan cabenya 95.000. Aku bilang mati awak. Ntar kita mau ke Sukabumi, saya mau bicara dengan Bu Tuti. Siapkan dulu lahan pertanian, lahan peternakan, dan lahan perikanan. Ada Pak Babai, ada Pak Mahmud. Saya butuh lahan itu untuk pengembangan perikanan atau pertanian atau peternakan. Di Bogor sudah ada yang siapkan, kurang lebih 5.000 meter. Presidium kita yang termuda, Ibu Caca, Ibu Melani, putrinya almarhum Pak Aslo. Beliau sudah oke, silakan kapan mau periksa dengan Insinyur Pepen, monggo. Kalaupun di Sukabumi ada, kapan ibu mau diperiksa bersama dengan Insinyur Pepen? Ini kan tangan panjangnya pusat di daerah. Pak Babai silakan, Pak Mahmud silakan. Bikin orat-oret apa yang harus dilakukan. Agar kita bisa berpikir. Kemarin masih ngobrol-ngobrol lele. Terus apa? Cabe ya. Yang cepat ini loh. Tetapi sebagai pebisnis saya bilang apa aja. Karena anak-anak kita seperti Pak Rido sama Pak Aryo, jujur mereka kontraktor properti. Kalau ada yang mau pengembangan properti, monggo ke anak-anak ini. Kebetulan baru mau ambil S2 S3 di UI. Tapi sebagai pemikir, peneliti dalam pengembangan BMI dari segala sudut. Mereka yang akan melahirkan sebuah karya tulis mendunia yang disebut Universal Heru Cakra. Belum lama, baru 6 bulan mereka kaji ini bersama para petinggi. Jadi ada beberapa jenderal, ada beberapa profesor, ada beberapa politisi, dan saya bangga. Ini anak-anak Aceh yang mau berkembang. Mereka bukan besar dari Aceh langsung hebat di Republik Jakarta, enggak. Mereka berbuat di Jakarta dengan keberadaan apa adanya. Sehingga dalam pengembangan itu misalkan ada properti juga di sini, itu ada Pak Mahmud sama Pak Babai, Pak Pepen. Silakan bicara dengan beliau. Pak bangun ini berapa biayanya? Silakan. Itu dari sisi konstruksi, kontraktor. Dari sisi perikanan darat silakan Pak Babai. Perikanan darat, perikanan laut. Peternakan silakan, ada ibu-ibu. Ya. Perdagangan silakan ya. Itu ada bosnya, Bu Joyo. Jadi barangkali itu yang perlu saya garis bawahi, agar kiranya di antara kita adalah satu bagian yang tidak bisa terpisahkan.
Jadi kalau ada apa-apa ngomong ya ajak tuh Pak Pepen ya, kita nyanyi-nyanyi di mana sambil ngomong, colek-colek dikit. Bos, di sini ada lahan. Ya, sampaikan itu. Kalau rapat presidium sampaikan di sana. Karena kalau rapat presidium ada beberapa jenderal yang saya hadirkan. Kira-kira begitu, sama dengan presentasinya Ananda Rio sama Ananda Ridho. Saya hadirkan para petinggi, para pengusaha. Jadi colek-colek dikit aja Pak Pepen. Kira-kira begitu. Jadi barangkali apa yang saya sampaikan ini adalah untuk kemajuan bersama. Pertama, rencana pengembangan Sukabumi Raya menjadi 3 kekuatan. Ibu tolong cari orang-orangnya. Yang kedua, tentang liaison officer. Sukabumi, Jakarta, Jakarta, Sukabumi. Itu Pak Pepen tugasnya. Barangkali bisa ajak Pak Mahmud, ajak Pak Bapak, silakan. Atau ajak ibu-ibu yang mau ikut. Tetapi silakan, itu maksud saya agar kiranya organisasi ini tidak jalan di tempat. Jadi saya tidak pernah tahu kapan ada lahan di sini, baik itu apa namanya, kolam atau lahan pertanian atau untuk pemeliharaan peternakan, agar kiranya saya pas rapat dengan BRIN. BRIN itu Badan Research Inovasi Nasional. Hadirkan Pak Pepen, hadirkan Pak siapa barangkali Pak Babai atau Pak Mahmud atau siapa Bu Titi untuk duduk bersama apa yang hendak dibicarakan. Kira-kira begitu. Jadi lebih daripada itu tentunya terima kasih kepada Ananda Caca yang sudah memberikan lahannya. Entah kapan kita akan kelola, saya juga nggak tahu kapan. Karena saya bukan ahlinya. Ya ahlinya itu sana tuh. Pak Pepen, Pak Babai yang ahli dalam bidang apa tuh, bikin apa tuh, ikan apa, kolam atau Pak Mahmud, itu saya nggak ngerti. Yang terakhir, apabila ada teman-teman yang ingin membuat pengikatan secara perusahaan atau apa, ya silakan. Ini beliau adalah notaris. Silakan minta nomor telepon beliau. Saya kira demikian. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Terima kasih atas pemaparannya yang begitu jelas dan betul-betul dipahami dan dimengerti. Terima kasih Bapak Pembina, dan saya di sini sebagai Ketua BMI Sukabumi Raya akan sedikit menambahkan bahwa Kabupaten Sukabumi ini adalah kabupaten terbesar di Jawa dan Bali. Dan di sini ada 47 kecamatan dan juga 7 kota ya. Kabupaten 47 kecamatan dan untuk kotanya 7 kecamatan. Dan kami sudah ada yang memegangnya. Untuk kecamatan ada Ayah Tias nanti, dan sebetulnya di grup itu ada dulu 100 orang itu adalah sudah terorganisir. 47 kecamatan itu sudah tersentuh semua sebetulnya. Ada Kordes, Korcam dan Korwil. Karena memang kami setiap momen selalu dilamar menjadi tim ses. Itu saja ya, alhamdulillah. Dilalahnya mungkin saya kenapa bisa menyentuh sampai 47 kecamatan, karena kami dulu memegang program pertanian. Saya memegang 3 kabupaten waktu itu, Kabupaten Sukabumi, Cianjur, dan Bandung Barat. Di situ kami karyawannya, tapi PT-nya di program dari swasta ya, bukan dari dinas. Nah, di situ kenapa saya tahu di Cianjur itu cuma 32 kecamatan, tidak ada kota. Itu semuanya adalah kabupaten. Nah, karena memang kami di sana, dan mungkin saya juga
termasuk salah satu karya yang terjebak juga di situ kemarin mencuat di Cianjur itu yang bersama KDM. Nah itulah saya di dalamnya, jujur aja, karena kami pun terkelabui oleh sistem mereka. Ternyata si pendananya itu adalah Naga 9, dan itu ya sekarang katanya sih sudah dapat Pak Johannesnya, Pak Oyongnya yang PT Krodinya itu, karena memang kita dibikin seperti itu Mbak lah, memberikan modal usaha kepada para petani dengan memberikan KTP, dan disitulah tiga bank yang bobol oleh ya, kita tidak tahu. Yang penting petani itu saya ternyata terjebaknya asalnya niatan baik. Siapa yang nggak tertarik? Para petani diberikan modal usaha ya sebesar nominal, tapi di Sukabumi beda nominal, beda sistem. Di Cianjur juga beda. Nah itu. Jadi alhamdulillah saya sebelum mencuat ke permukaan saya sudah mengundurkan diri, tapi tetap babak belur di depannya ya, karena mungkin saya bagian lapangan di situ. Nah ini saya tertarik dengan jujur aja, BBM di Sukabumi ini stagnan, ya artinya jalan di tempat karena tidak mempunyai program. Ya saya harapkan saya sebagai ketua, atas nama ketua dan anggota, kebetulan dari pusat ada hadir di sini, menginginkan ada program yang dari atas, misalnya HKTI ya, namanya yang kaitannya dengan pertanian. Dan saya ada bocoran kemarin juga, tapi mungkin beda komunitas ya. Mereka itu di setiap kabupaten dia memberikan sistemnya, memberikan bibit, lalu dia tanam asal ada lahan, dan dia memang dia yang membelinya. Memang pertanian itu ada 3 hal yang paling penting. 1 modal usaha, kedua dari mana itu ya modal usaha tersebut, dan 3 adalah pemasaran. Itu yang paling penting. Jadi mudah-mudahan tadi beliau membicarakan tentang ada ketahanan pangan ya. Mudah-mudahan nanti ada, saya juga berpikir di atasnya ini kita ini para petinggi loh ya gitu. Masa sih tidak ada, kalau kita button up ada program yang turun atau memang mau melalui proposal atau seperti apa. Apalagi sekarang saya mengucapkan selamat atas diangkatnya presidium Pak Papi Pepen. Selamat ya Papi, nanti mudah-mudahan tepuk tangan boleh upload buat beliau. Dan saya ada sedikit harapan kalau memang beliau siap ya untuk artinya official kita lah menjembatani antara daerah dengan pusat begitu ya. Jangan sampai jalan di tempat. Betul, saya rasakan itu saja tambahan dari saya. Mohon maaf. Dan untuk berikutnya mungkin saya persilakan untuk sepatah 2 patah kata untuk menyampaikan sambutan dari Papi ya. Monggo, waktu dan tempat persilahkan. Hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita dapat berkumpul di Kokap Sukabumi ya. Tak lupa juga saya mengucapkan banyak terima kasih untuk dengan manggil Pak Hengki ini sebagai apa, manggil Papa atau manggil Abang gitu ya, yang lebih eratnya ya gitu. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Tak lupa juga untuk abangku Pak Pici ya, yang teman lama yang baru ketemu waktu malam itu, malam minggu ya kita bicara ya, malam Senin. Terima kasih banyak. Kemungkinan kalau kita tidak bertemu, kita tidak bisa mengontrol pada diri kita, apakah kita berteman dulu atau tidak gitu ya. Ternyata benar. Hanya waktu itu kita masih muda ya, jadi kita masih wajah juga masih agak ganteng gitu ya. Jadinya kita bertemu, mungkin kalau sekarang sudah agak tua, jadinya kita berbeda ya. Dulu gondrong segini waktu kuliah juga ya, pakai anting lagi ya.
Yalah zaman apa ABG kata ABG ya. Ya terima kasih juga pada Ibu Bunda Atin ya. Terima kasih juga pada Mama yang saya sebut Mama ya gitu. Dan yang lain-lainnya juga. Tidak lupa juga saya sangat berterima kasih atas kedatangannya di Kokap Sukabumi ini. Terima kasih banyak. Ya banyak dan tak lupa saya hanya membicarakan terima kasih. Mungkin saya diangkat sebagai jadi presidium ya untuk menjembati antara Kabupaten Sukabumi dan Jakarta ya gitu ya. Mungkin saya juga baru belajar, akan saya pelajari dan saya akan belajar sekuat-kuat tenaga saya untuk melihat potensi-potensi apa yang ada di Kabupaten Sukabumi ini untuk BI. Jadi saya lihat banyak potensi yang di sini yang kita sudah alirkan, sepertinya kayak menanam bibit ikan lele atau ikan apa ya, peternakan maupun usaha pertanian lah. Ya Pak Asep ya, mungkin di sini saya lihat Pak Asep, Bapak Asep Haji ini Pak Abay ya, ahlinya kelihatannya ya dalam bercocok tanam kayak gitu ya, gitu ya. Saya lihat di rumahnya pun ada kolam, kandang ayam atau apa ya. Mungkin itu bisa dipotensikan Pak Haji ya nanti ya dengan kita gitu. Jadi hanya itu aja yang saya bicarakan. Semoga BEM ini tetap mengudara dan tetap jaya, sukses untuk selamanya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Pak Presidium baru kita. Meskipun presidium tapi tetap domisili di kita ya, di baru Jakarta. Bolak-balik saja nanti kita. Baik, untuk barangkali untuk khidmatnya acara kita dari awal sampai akhir mau ditutup oleh doa dan doa nanti saya serahkan kepada Bapak Dr. Andes Haji Asep Hidayat. Waktu mangga persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampurasun. Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga. Ditunggu-tunggu dari jam 11 sampai jam 3 datang juga. Sir, gombang gosir, cabe berem, lada. Sir, gerah taksir, cabe berem mahal sekarang mah harus pakai dolar. Gitu kan? Alhamdulillah yang terhormat Ayahanda Pak Profesor Pusapayda. Juga yang terhormat para sedium Pak Dr. Piki. Juga berserta reng-rengan ada Buddha Abenbo dan sebagainya yang bilang satu-satu ya. Juga tak lupa Ketua BNI Sukabumi Raya Buddha Peti yang selalu mengasih motivasi berjauh bagaimana ini BNI. Juga di sini saya ini hati bergetar-getar belum pernah masuk YouTube. Mohon maaf kalau di saat tahun benarkan saja. Ya, semoga saya ini berdiri sini masuk TV. Amin. Juga terima kasih kepada Papi yang sebagaimana sudah menjadi penjembatan presidium antar kota dan pusat. Sebagaimana tadi dikatakan, karena sini harus menyambut kedatangan bapak-bapak, mohon maaf bapak dan ibu yang ada di sini, mungkin jamuannya kurang dan waktunya mungkin tidak terlalu banyak karena mungkin ada sebentar lagi ada tamu. Dan begitu alhamdulillah tadi saya tidak terlalu banyak bicara karena tadi memerlukan tanah. Tanah saya 2,5 hektar yang ada di Jalan Dun, maka pakai untuk pertanian. Punya saya sendiri, Haji Mahmud, orang tua saya sendiri. Haji Mahmud tahu.
Silakan. Sertifikat yang punya saya di Cijangkar, yang keluarga saya. Silakan untuk lahan pertanian. Adapun untuk peternakan dan peternakan ayam yang saya sekarang yang lola saya 1 hektar, silakan untuk kerjasama untuk kebesaran BNI ini. Gitu ya. Silakan, gitu ya. Nah, itu. Juga saya tak terlalu banyak bicara dan mungkin harap ditutup dengan doa ya, barusan mungkin sama Pak Kiai Haji yang baca doa. Nah di sini belajar aja jadi kiai. Mudah-mudahan tertakar jadi kiai. Artinya kiai kulit kiai dinakai beduk tukangnya bejaan artinya itu. Mengesahnya bejaan ke saudara-saudara. Mari kita berdoa di sini untuk keselamatan dan perpanjangan, semoga cita-cita BNI yang ada yang di bawah pusat terlaksana. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa bisyafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal Muhammad, Allahumma rabbi adarajat, Allahumma ya darbal baliyat, Allahumma ya syafir amrad, Allahumma mujib rabbana tucik kulubana ijhadaintana min ladunka rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bangga 2 hektar. Ada yang ingin menambah dari Pak Ketum? Barangkali dari Pak Presiden yang muda-muda mau menyampaikan? Ya Ridho atau Rio, silakan. Iya. Rio lah, coba Ibu. Jelas patah dua patah silakan. Kata dua kata sebagai perkenalan presidium kita. Presiden yang paling muda, Pak Ridho ya? Rio. Oh ya. Rio yang suka ini mahasiswa. Rio yang paling muda ya. Rio, nanti ya. Temannya Rio. Rio. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya pada saat itu dan pegang aja. Alhamdulillah sampai saat ini kita bisa bersama bersama ya. Dan kami sebenarnya punya sebuah pertemuan ya dengan Pak Hengki, dengan teman-teman di BNI. Itu kita ingin mendiskusikan tentang bagaimana nih langkah anak-anak muda di masa yang akan datang. Sebab hari ini teman-teman yang senior-senior hari ini sudah bergerak semuanya. Namun teman-teman yang di kalangan pemuda-pemuda nih sepertinya harus kita bangkitkan juga semangatnya. Nah, jadi kami mungkin perwakilan dari anak-anak bisa membangkitkan semangat, bisa memperbaiki lah, baik itu dari Sukabumi Raya dan Indonesia secara umum. Walaupun saya kebetulan dari Aceh dan sudah disampaikan oleh Pak Hengki ya, tapi tentu dengan rasa nasionalisme, tentu kita peduli ya dengan kondisi Indonesia hari ini. Maka oleh karena itu kita bersama Pak Hengki dan teman-teman di BNI semuanya berharap bisa membuat Indonesia ini kedepannya bisa menjadi lebih baik. Ya, terima kasih atas yang kesempatannya yang diberikan ya, kepada Pak Hengki, kepada Ibu Ketua BNI dan Pak Vicky dan semuanya. Mungkin demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih Nak Rio. Ya. Iya. Oke, mangga. Masih ada waktu sedikit lagi dan waktu akan kami persilakan kepada sang notaris dan juga presidium. Mangga Neng Caca, waktu dan kami persilakan. Silakan. Mangga. Enggak apa-apa, mangga.
Mohon maaf campur Sunda ya. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Pembina kita Bang Hengki, Kak Jen, Ketua Presidium kita Bang Vicky, adik-adik kita Presidium kita, serta teman-teman dari Bapak Sukabumi, Sukabumi Raya. Ini kali kedua ya saya datang hadir di acara BMI ini yang kemarin di Taman Koi ya, apa? Iya, Taman Koi kemarin, dan kemudian hari ini di acara yang spesial juga, acara ulang tahun ya, perayaan ulang tahun Abangda kita Bang Pepen. Semoga panjang umur. Kami dari BMI Presidium mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu, tambah sukses, tambah iman kita semua, tambah ditingkatkan oleh Allah, tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah apa? Program melanjuti program yang tadi diusulkan oleh Bapak Pembina kita inginkan juga teman-teman kita di Sukabumi Raya ini juga bisa berkembang. Jadi organisasi ini membawa manfaat untuk semua anggotanya. Itu. Karena kalau tidak membawa manfaat maka akan menjadi suatu kesia-siaan. Cuma berkumpul, senang-senang, happy-happy, nggak ada yang bisa dibawa pulang ke rumah, gitu kan. Jadi kita harapkan juga kita bisa bersinergi, Sukabumi sebagai pilot project dari BMI pusat, untuk bisa nggak nih kita mengembangkan program ini, jalan nggak ke depannya. Syukur-syukur Sukabumi ini sukses, bisa dilanjutkan lagi ke daerah-daerah yang lain. Kami harapkan seperti itu. Kemudian mungkin kita akan ketemu lagi insya Allah nanti di depan kalau ada acara. Saya juga ucapkan kepada Bang Pepen selamat menempuh tugas yang lebih berat. Nggak cuma ngurusin Sukabumi doang, tapi sekarang udah di Presidium, bagian dari kami. Mungkin dari itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para hadirin semua, rasanya senang dan bahagia ketika daerah dan pusat berkumpul menjadi keluarga besar, dan ada sedikit pencerahan sebagai perbekalan kami, yaitu ada satu diangkatnya seorang dari kami sebagai presidium dan sebagai official menjembatani Sukabumi Jakarta. Yang kedua, mungkin kedepannya ada program yang akan kita kembangkan, insya Allah. Itu yang saya harapkan. Doa dan harapan, ada doa dan harapan di kami. Mohon dukungan dari pusat, dan kami di daerah belum berarti apa-apa kalau tidak ada dukungan dari pusat. Ya, insya Allah mungkin dengan pertemuan sekarang ini ada sedikit perbekalan buat kami, dan mudah-mudahan kedepannya kita bisa mengaplikasikan kepada perkembangan perjalanan BMI itu sendiri ya. Baik, mungkin dari awal sampai akhir acara ini sudah kita akhiri dengan membacakan hamdalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk para tamu, para presidium dari pusat. Silahkan untuk bubar, dan untuk yang belum salat mangga silahkan salat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.